Kita akan melanjutkan alur ceritanya. Setelah Buya mengalahkan Hiromi dan Makoto, kini kubu Bando mulai menyerang trio Ebijuka. Trio Ebijuka meminta bantuan ke Buya. Akankah Buya datang membantunya? Daripada berbasa-basi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Kemudian di hari ke-8, sejak pertama kali Buya menginjakkan kakinya di Sujuran, ketua dari fraksi terbesar dari Sujuran, yaitu Hideto Bando, telah kembali setelah menghabiskan masa skorsinya. Yasuda yang mengintip merasa semua pemain sudah berkumpul, dan itu berarti keributan besar akan terjadi. Trio Ebijuka menyambut kembalinya Bando, dan Hiromi melayangkan pukulan sebutan itu. Tetapi pukulannya ditangkap oleh Senda, dan Senda berkata, jika sambutannya seperti itu, maka Sendalah yang pertama menerimanya. Antara Hiromi dan Senda terlibat keributan sebelum akhirnya Bando menghentikannya. Bando meminta trio Ebijuka untuk berdiri di bawahnya. Mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan, tetapi mereka tidak akan bisa mengalahkan dirinya. Hiromi sebagai pembicara tetap menolak dan tidak bersedia berada di bawah Bando. Sementara Yasuda yang sedang mengintip dikejutkan oleh Buya yang menghajarnya. Suara yang mereka buat menarik perhatian dari kubu Bando dan trio Ebijuka. Yamazaki yang melihat rambut Buya merasa yakin bahwa dialah orang yang sudah menghajar Akutsu. Kemudian terlihat trio Ebijuka yang meminta Yasuda untuk ikut bersama mereka. Mereka menanyakan ada hubungan apa antara Yasuda dan Buya. Yasuda merasa tidak memiliki hubungan apapun dengan Buya. Bahkan dia juga baru pertama mendengar nama Buya. Hiromi berkata jika Yasuda tahu sesuatu tentang Buya, dia meminta Yasuda untuk mengatakannya pada mereka. Lalu Yasuda bertanya, apa yang sudah Buya lakukan kepada mereka? Dia terkejut saat Kwon berkata bahwa Mako dan Hiromi sudah dikalahkan oleh Buya dan mereka kalah dengan satu serangan. Karena sedang terjadi perang antara fraksi Bando dan trio Ebijuka yang tidak mau Sujuran di bawah kendali Bando. Tapi mereka hanya bertiga, dan jika mereka tumbang, maka Bando akan menguasai Sujuran dengan mudah. Menurut Hiromi, jika trio Ebijuka dikalahkan, maka seseorang harus mengambil alih, dan mungkin satu-satunya orang yang bisa melakukannya adalah Buya. Kemudian terlihat Bando bersama Senda dan Yamazaki. Mereka membahas rencana untuk menguasai Sujuran. Tetapi ada satu pengganggu, yaitu trio Ebijuka. Mereka berniat menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalan mereka. Akhirnya Bando meminta Senda untuk melumpuhkan Kwon dan Makoto. Tetapi jangan sampai dia menyentuh Hiromi, karena Bando sendirilah yang akan mengurusnya. Bando tidak ingin melihat wajah trio Ebijuka di Sujuran, dan hari itu juga mereka akan membereskan semuanya. Sementara Yamazaki akan mengurus satu orang yang sudah membuatnya khawatir. Kemudian terlihat Buya yang mencegah Yasuda agar tidak kabur. Dalam hati Yasuda, dia tidak percaya bahwa Buya bisa menghajar Hiromi dan Makoto. Lalu terlihat Hiromi yang berpisah dengan Kwon dan Makoto. Sementara Senda mengawasi mereka dan bersiap untuk menjalankan aksinya. Yamazaki dan anak buahnya juga sedang mengawasi orang yang sudah menghajar Akutsu. Buya menghajar 5 orang dalam waktu singkat, dan hari itu Yamazaki membiarkan Buya dan akan mengurusnya lain waktu. Sementara itu, Kwon dan Makoto ditodong dan dibawa ke sebuah toilet, di mana di sana sudah menunggu Senda dan anak buahnya. Mengetahui rencana Senda, Kwon sempat mengkhawatirkan keadaan Hiromi. Makoto meminta Kwon untuk kabur, dan dialah yang akan menghadapi Senda dan pasukannya. Kwon yang terkejut dengan permintaan Makoto, tetapi Makoto tidak mau fraksi Bando menghajar 3 dari mereka sekaligus. Mako menyuruh Kwon untuk mencari bantuan seorang yang sangat kuat, di mana Mako yakin dia bersedia membantunya. Senda memerintahkan pasukannya untuk maju,
Makoto menghadapi mereka dan melemparkan salah satunya ke arah jendela. Makoto meminta Pon untuk segera pergi. Pon juga berpesan dia akan kembali secepat mungkin. Jadi dia meminta Makoto untuk bertahan, menghindari kejaran dari banyaknya orang. Pon berlari secepat dia bisa dan berharap sampai dia kembali, Makoto akan baik-baik saja. Di tempat lain, Hiromi menerima pukulan tongkat dari Bando. Bando turun dari motor dan menyerang Hiromi, membuat Hiromi mengalami pendarahan di kepalanya. Sementara itu, dia sudah memastikan apakah benar Boya sudah mengajari Hiromi dan Makoto. Boya mengakuinya dan berkata, merekalah yang memaksa Boya untuk melakukannya. Menurut Boya, mereka tidak bisa diajak dengan cara baik-baik. Tetapi, dia sudah menjelaskan bahwa trio Bijuka bukanlah orang jahat. Tanpa bantuan dari siapapun, mereka berusaha melawan kejamnya praksi Bando. Jika ia sudah bisa, dia berharap dapat membantu mereka. Di saat yang sama, dia teringat perkataan Hiromi dan mengerti bahwa Boya lah yang akan melakukannya. Lalu Pon dengan sisa tenaganya akhirnya berhasil menemukan Boya, dan dia meminta Boya untuk meminjamkan kekuatannya. Pon mengabarkan bahwa Makoto terperangkap oleh Senda dan pasukannya, dan kemungkinan Hiromi juga mengalaminya. Jika dia tidak cepat, mereka akan segera dihabisi. Tetapi Boya menolak karena dia juga punya urusan penting untuk dikerjakan. Tetapi ia sudah tidak tega melihat Pon dan memutuskan untuk menendang Boya. Dengan marahnya, dia sudah berkata bahwa Boya adalah orang terburuk yang pernah dia kenal. Boya menolak seseorang yang mengandalkannya. Apakah itu masih layak disebut sebagai lelaki? Dia sudah mengancam apapun yang terjadi, dia tidak akan mengenalkan kakak perempuannya kepada Boya. Boya yang takut berkata, itu hanya bercanda, tetapi kini dia sudah tidak mau lagi berbicara dengan Boya. Dan apa boleh buat, Boya akan membantu trio Bijuka. Pon merasa berhutang budi kepada Boya, tetapi kali ini mereka harus bergerak cepat. Di saat seperti inilah, Boya selalu memiliki caranya sendiri. Setelah mendapat motor, Boya dan Pon langsung bergegas. Sementara dia sudah berusaha melepaskan ikatan di tubuhnya. Kini Hiromi menerima pukulan dari Bando bertubi-tubi. Dia hanya bisa melemparkan batu dan menyebabkan luka gores di wajah Bando. Saat menerima serangan Bando, Hiromi berkata, sebaiknya Boya menghajar sampah seperti Bando. Di tempat lain, Pon dan Boya baru saja tiba di tempat di mana Makoto ditahan. Tetapi begitu mereka masuk, mereka tidak melihat Makoto. Lalu Senda muncul dan menendang Makoto yang sudah dalam keadaan berantakan. Pon yang marah memutuskan untuk menghadapi Senda, tapi Boya mencegahnya dan meminta Pon untuk segera membawa Makoto ke rumah sakit. Karena Boya lah yang akan menyelesaikan semuanya. Boya berkata bahwa dia sangat kuat. Di saat yang sama, Senda berlari dan Boya mengejarnya. Tetapi di sana, Senda sudah bersama semua pasukannya. Boya yang terkejut, tertawa, dan kembali ke Pon dan Makoto. Dia tidak tahu bahwa ada orang sebanyak itu. Pon berkata bahwa dia akan membantu Boya, tetapi Boya kembali bukan untuk meminta bantuannya, tetapi hanya untuk menyerahkan kunci motor agar Pon bisa cepat membawa Makoto ke rumah sakit. Boya yang sendirian menghadapi Senda dan pasukannya. Dia juga meminta menunjukkan semua kekuatannya kepada Boya. Menghadapi serbuan banyak orang, Boya melompat ke atas dan membuat semua orang kebingungan. Boya memanfaatkan momen itu untuk mengincar Senda. Boya melepaskan pukulan counter yang membuat Senda terpental. Tentunya itu mengejutkan semua orang, termasuk Pon yang sedang membantu Makoto. Melihat pukulan Boya, kini semua lawannya ketakutan. Mereka pun berlari berhamburan saat mendengar teriakan Boya. Yasuda yang baru saja tiba dengan tali yang masih terikat di tubuhnya, akhirnya harus menghindari puluhan orang yang sedang ketakutan. Yasuda terkejut dan bertanya apa yang Boya lakukan sehingga membuat mereka lari ketakutan. Tetapi Boya menjawab tidak ada yang istimewa. Dia mengajak Yasuda pulang, tetapi Yasuda tetap penasaran dengan apa yang terjadi. Sementara itu, Hiromi tergeletak tidak berdaya di pinggir jalan. Dia akhirnya dibantu oleh seseorang yang memiliki fisik tinggi besar seperti tentara, bahkan tubuh besarnya menakuti semua orang.
dan ternyata ia adalah Lindaman. Sementara itu, buaya baru menyadari bahwa selama ini ia sudah berjalan dengan ikatan di tubuhnya. Ia sudah yang marah karena tidak bisa melepaskannya, tetapi buaya bisa dengan mudah melepas tali itu. Sampai di sini dulu alur ceritanya. Bagian berikutnya kita akan menampilkan yang menarik, termasuk Bandog yang hanya menjadi mainan dari buaya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.